Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, yaitu Muhammad Ikrul Ghaibi dan Putri Rahmawati, akan menjelaskan tentang tradisionalisme Islam, Sayyid Hussein Nasr. Secara garis besar, Sayyid Hussein Nasr merupakan seorang sufi yang memiliki pemikiran neomodernis karena sebagian kritiknya yang tajam terhadap ideologi sekuler barat. Dengan menggunakan bentuk serta menghidupkan kembali Islam tradisionalis, sebab itu ia juga disebut sebagai kelompok neo-tradisionalis. Namun, selain itu ia juga dapat dikelompokkan sebagai neo-sufisme, sebab ia merupakan salah satu pencetus perubahan dengan menggunakan sufisme dengan ajaran tasawuf dan tarikatnya sebagai jantung Islam. Biografi Sayyid Hussein Nasr. Ia lahir tahun 1933 di Teheran, Iran. Pada tahun 1958, ia memperoleh gelar PhD dari Universitas Harvard. Tahun 1962 sampai 1965, ia menjadi guru besar di Universitas Harvard. Tahun 1965, ia mendirikan Husainiyah Irsyad. Tahun 1968 sampai 1972, ia menjadi dekan Fakultas Sastra dan Seni Universitas Teheran. Tahun 1970 sampai 1971, ia menjabat menjadi pembantu rektor Universitas Teheran. Tahun 1973, ia keluar dari Husainiyah Irsyad. Tahun 1975 sampai 1979, ia diangkat sebagai presiden di Akademi Filsafat Iran. Tahun 1979, ia menjadi konselor Arya Mehr, University of Technology. Pada 1980, ia menjadi guru besar di studi Islam di Universitas George Washington Project. Kemudian pemikiran Sayyid Hussein Nasr. 1. Alam-alam sebagai makhluk yang intinya merupakan teofani yang menyelubungi dan sekaligus menyingkapkan Tuhan. Bentuk-bentuk alam merupakan drama poetik tak terbilang kayanya, yang menyembunyikan berbagai kualitas ilahiyah, tetapi pada saat yang sama juga menyibakkan kualitas-kualitas itu bagi mereka yang mata hatinya belum dibutakan oleh ego yang sombong dan kecenderungan sentripetrial jiwa yang penuh nafsu. 2. Manusia adalah wakil Tuhan di atas bumi, atau bisa disebut Al-Khalifah. Menjadi manusia berarti menyadari akan tanggung jawab yang melekat dalam status wakil Tuhan. Dengan kata lain, manusia diperbolehkan untuk melakukan segala hal yang ada di muka bumi, sejauh itu sesuai dengan hukum-hukum Tuhan, dan itu diperbolehkan persis karena ia adalah wakil Tuhan di atas bumi. 3. Kritik terhadap Barat Nasr. Banyak menyoroti dan mengkritik Barat sebab peradaban modern yang berkembang di Barat dianggap gagal karena kesalahan konsep. Manusia telah kehilangan pengetahuan tentang hakikat dirinya. Bahkan pengetahuan yang dimilikinya menjadi bumerang masyarakat Barat yang memuja-muja sains dan teknologi yang bebas nilai mengakibatkan mengabaikan moral. Dengan kata lain, modern bukan muncul dari situasi keterbelakangan atau bisa disebut underdevelopment, melainkan justru dari keterlalumajuan, bisa disebut overdevelopment. Kemudian mengapa Nasr memilih sufisme? Karena sufisme adalah jantung Islam. Ibarat jiwa, ia adalah yang menghidupkan tubuh, sebab sufisme mampu meniup semangat ke dalam seluruh struktur Islam, baik dalam manifestasi sosial maupun intelektual. Yang keempat, sufisme menurut Nasr merupakan salah satu solusi atas problem manusia modern adalah spiritualisme atau sufisme, sebab mensosialisasikan pada Barat mampu menyelamatkan kemanusiaan dari kondisi kebingungan sebagai akibat hilangnya nilai-nilai spiritual, serta ingin memperkenalkan aspek
esoteris Islam baik terhadap masyarakat Islam maupun Barat. Demikianlah penjelasan dari kelompok 9. Atas kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.